Salam pemirsa, 16 Maret 2026. Situasi keamanan di Timur Tengah kembali memasuki fase yang semakin berbahaya. Operasi militer antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran kini berkembang menjadi konflik berskala besar yang terus meningkat intensitasnya. Militer Israel menyatakan bahwa operasi terhadap Iran kemungkinan akan berlangsung setidaknya 3 minggu atau bahkan lebih lama, menandakan bahwa konflik ini masih jauh dari kata berakhir. Hingga pertengahan Maret 2026, Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 1.700 target militer dan industri pertahanan Iran, sementara ribuan sasaran lainnya masih berada dalam daftar operasi militer berikutnya. Pada saat yang sama, kondisi di dalam negeri Iran dilaporkan mengalami gangguan besar, termasuk pemadaman jaringan internet nasional yang hampir total, yang memicu kekhawatiran akan krisis informasi di negara tersebut. Operasi militer Israel terus meluas. Media Israel melaporkan bahwa operasi militer gabungan antara Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran kini telah memasuki pekan ketiga sejak dimulai pada awal Maret 2026. Skala konflik ini disebut jauh melampaui perang singkat selama 12 hari yang terjadi pada Juni tahun sebelumnya. Juru bicara pasukan pertahanan Israel, Israel Defense Forces (IDF), Brigjen Avi Devrin, menyatakan bahwa operasi militer kemungkinan akan berlangsung setidaknya hingga perayaan Paskah Yahudi pada April 2026 dan tidak menutup kemungkinan diperpanjang lebih lama. Menurut Devrin, kemajuan operasi militer saat ini bahkan melampaui perencanaan awal. Hingga 15 Maret 2026, Israel mengklaim telah mencapai beberapa hasil utama, antara lain menghancurkan lebih dari 1.700 fasilitas militer dan industri pertahanan Iran, menargetkan berbagai pusat komando dan fasilitas produksi militer, mengidentifikasi ribuan target tambahan yang akan diserang dalam operasi lanjutan. Israel menegaskan bahwa operasi ini tidak hanya bertujuan menghancurkan program nuklir Iran, tetapi juga memiliki tujuan strategis yang lebih luas. Tujuan tersebut meliputi menghapus ancaman militer Iran terhadap Israel dalam jangka panjang, melemahkan kemampuan militer rezim Iran, menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat Iran melakukan perubahan politik di dalam negeri. Kerugian besar pasukan Iran. Berdasarkan laporan intelijen Israel yang dirilis pada pertengahan Maret 2026, pasukan keamanan Iran mengalami kerugian signifikan selama operasi militer berlangsung. Unit-unit yang dilaporkan mengalami kerusakan besar antara lain Pasukan Keamanan Republik Islam Iran, Milisi Basij, yang merupakan organisasi paramiliter yang berada di bawah Garda Revolusi Iran. Perkiraan kerugian yang dilaporkan meliputi 4.000 hingga 5.000 personel tewas, puluhan ribu lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, Pusat Komando Utama Garda Revolusi Iran, IRGC, dilaporkan mengalami kerusakan berat akibat serangan udara. Akibatnya, pasukan rudal Iran terpaksa beralih ke sistem peluncuran terpisah dan mandiri, yang secara signifikan menurunkan efisiensi koordinasi operasi militer mereka. Iran ditekan dari 3 arah strategis. Laporan terbaru dari Lembaga Analisis Militer Amerika Serikat, Institute for the Study of War, ISW, menyebutkan bahwa Iran saat ini menghadapi tekanan militer besar dari berbagai arah. Sebelumnya, Iran mengandalkan 5 jalur strategi utama dalam menghadapi konflik regional, yaitu 1. Serangan rudal balistik, 2. Serangan drone jarak jauh, 3. Serangan laut di kawasan Teluk Persia, 4. Operasi melalui pasukan proksi di Timur Tengah, 5. Jaringan kelompok ekstremis regional. Namun menurut analisis ISW, 3 jalur pertama kini telah ditekan secara signifikan oleh operasi militer gabungan AS Israel. Iran masih mampu melakukan serangan balasan menggunakan drone dan rudal, tetapi frekuensinya telah menurun tajam dibandingkan tahap awal perang. Ancaman terbesar yang masih tersisa adalah operasi laut di Selat Hormuz, termasuk kemungkinan penggunaan ranjau laut. Meski demikian, rencana tersebut diyakini dapat dikendalikan melalui konsentrasi kekuatan militer koalisi internasional, operasi pembersihan ranjau laut oleh Angkatan Laut Sekutu. Para analis menilai bahwa meskipun Iran masih memiliki kemampuan serangan terbatas, kapasitasnya untuk menimbulkan kerusakan strategis besar kini jauh berkurang. Namun demikian, mereka mengingatkan bahwa hasil akhir perang masih belum dapat dipastikan. Iran mengalami blackout informasi. Seiring dengan meningkatnya tekanan militer, Iran juga menghadapi krisis komunikasi nasional. Media The Times of Israel melaporkan bahwa sistem pemantauan jaringan global menunjukkan konektivitas internet Iran sempat turun hingga di bawah 1% pada 15 Maret 2026. Penurunan drastis ini praktis membuat negara tersebut hampir mengalami pemadaman informasi total. Pada hari yang sama, bahkan media semi-resmi Iran seperti First News Agency juga menghentikan pembaruan di akun mereka di platform X, sebelumnya Twitter.
Sejak perang meletus, pemerintah Iran dilaporkan telah memutus banyak jaringan VPN, memblokir akses komunikasi melalui Starlink, membatasi akses internet publik secara luas. Pemadaman internet ini disebut sebagai yang terbesar sejak pekan ketiga perang berlangsung. Kondisi ini juga mengingatkan pada peristiwa Januari 2025 ketika pemerintah Iran melakukan pembatasan internet besar-besaran saat terjadi gelombang protes domestik. Akibat pembatasan ini, rakyat Iran kesulitan memperoleh informasi dari luar negeri, warga tidak dapat meminta bantuan internasional, penyebaran informasi mengenai kondisi di dalam negeri menjadi sangat terbatas. Para pengamat menilai, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah Iran tidak hanya menghadapi tekanan militer, tetapi juga berusaha mengendalikan arus informasi di dalam negeri. Aparat Iran dilaporkan panik. Meskipun akses internet dibatasi, sejumlah video dari dalam Iran tetap beredar melalui media sosial. Aktivis Iran Gholam Reza Gharib menulis di platform X bahwa sekitar 300.000 anggota pasukan keamanan dan milisi Basij dilaporkan berada dalam kondisi sangat tertekan. Serangan udara yang terus berlangsung membuat banyak posisi militer menjadi sasaran langsung. Situasi semakin memburuk setelah data pribadi sejumlah anggota pasukan keamanan, termasuk informasi keluarga mereka, dilaporkan bocor ke publik melalui kelompok oposisi. Akibatnya, banyak tentara menerima pesan ancaman anonim, beberapa khawatir nomor telepon dan kartu SIM mereka telah dilacak. Beberapa video menunjukkan tentara Iran berlindung di bawah jembatan, terowongan atau tempat perlindungan darurat, sambil terus mengawasi langit karena khawatir terhadap serangan udara. Di beberapa wilayah Teheran, unit militer bahkan dilaporkan tinggal di tenda darurat tanpa fasilitas tetap. Gharib menulis dalam pesannya, orang-orang yang dahulu memukuli warga sipil tak bersenjata, kini bahkan takut pada bayangan mereka sendiri. Tanda-tanda perlawanan rakyat Iran. Di tengah konflik yang terus meningkat, beberapa tanda perlawanan masyarakat Iran mulai muncul. Setelah putra mahkota Iran, Reza Pahlavi, menyerukan rakyat untuk bangkit melawan rezim yang berkuasa, sejumlah laporan lokal menyebutkan adanya insiden kekerasan terhadap aparat keamanan. Di kota Isfahan, misalnya, dilaporkan bahwa 2 anggota milisi Basij diserang oleh warga sipil tak dikenal ketika sedang melakukan pemeriksaan terhadap warga di sebuah taman. Para pelaku kemudian melarikan diri dari lokasi kejadian. Hingga saat ini, belum diketahui apakah serangan tersebut terkait dengan kelompok oposisi tertentu. Namun di media sosial, sejumlah pemuda Iran mulai menyuarakan pesan perlawanan. Salah satu pesan yang banyak beredar berbunyi, "Kami akan berjuang untuk Iran hingga tetes darah terakhir." Video dan pesan tersebut kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial. Beberapa pengamat menilai bahwa rakyat Iran tidak lagi hanya menjadi korban konflik, tetapi mulai menunjukkan tanda-tanda perlawanan terhadap pemerintah. Jika tren ini terus berkembang, mesin kekuasaan rezim Iran berpotensi mengalami keretakan dari dalam. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.